Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ala nabiyya ba'da. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam perkuliahan kali ini pada pertemuan ke-6 ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berada di bawah lindungannya. Salawat serta salam semoga tercurah juga kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam konteks perkembangan pendidikan Islam, yaitu tentang modernisasi lembaga pendidikan Islam. Teman-teman mahasiswa program studi pendidikan agama Islam pada semester 6 dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, lembaga pendidikan Islam perlu beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kita akan membahas 3 pokok bahasan utama yang menjadi fokus kita pada pertemuan kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang transformasi pesantren dan madrasah, di mana tradisi pendidikan yang telah ada selama berabad-abad ini mengalami berbagai perubahan signifikan, di mana pesantren dan madrasah tidak hanya menekankan pada pengajaran ilmu agama, tapi juga meningkatkan integrasi materi pembelajaran yang lebih umum seperti sains dan teknologi. Nah, transformasi ini menjadi penting untuk mempersiapkan santri dan siswa agar mampu bersaing dalam dunia yang semakin global dan kompleks. Kita akan menelaah perubahan kurikulum, kemudian metode pengajaran, dan peran generasi muda dalam membawa pembaruan di lembaga-lembaga ini. Yang kedua, kita akan berfokus pada perkembangan Universitas Islam. Nah, dalam konteks ini, Universitas Islam memiliki peran sebagai pusat pendidikan tinggi yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga menawarkan berbagai program studi yang relevan dengan konteks modern. Mari kita akan membahas tentang diversifikasi program studi, ya, kerjasama internasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Universitas Islam dalam menjaga kualitas pendidikan tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga, kita akan mengeksplorasi adaptasi kurikulum pendidikan Islam. Nah, dalam menghadapi tantangan globalisasi, kurikulum pendidikan Islam perlu diadaptasi agar mampu menyediakan lulusan yang tidak hanya memiliki wawasan agama yang kuat, tapi juga keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di pasar kerja. Kita akan mendiskusikan berbagai pendekatan dan inovasi dalam pengembangan kurikulum yang dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang holistik. Saya mengajak seluruh mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi yang akan kita lakukan, karena diskusi ini sangat penting untuk mendalami pemahaman kita tentang bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat bertransformasi dan beradaptasi di era modern. Dan bagi teman-teman yang mengikuti perkuliahan melalui Zoom, silakan aktifkan mikrofon dan kamera jika diperlukan untuk berinteraksi. Sedangkan bagi yang mengikuti melalui YouTube, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan saya akan berusaha menjawabnya di akhir perkuliahan. Berikutnya, jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa semuanya, program studi PAI semester 6, tolong dukung konten ini dengan absensi, ya, mengisi absensi, menekan tombol like, kemudian isi nama pada kolom komentar, nama, asal prodi, lalu tuliskan semester dan katakan hadir di situ. Untuk yang sebelum subscribe silakan subscribe, untuk yang sudah abaikan saja, ya. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mendapatkan tugas, harap segera dikumpulkan tugasnya, karena setelah pertemuan ke-6 ini kita akan menuju pertemuan terakhir pembelajaran, yaitu pertemuan ke-7. Setelah itu kita menjalani UTS.
Bila tidak mengumpulkan tugas, maka nilai tidak bisa saya jamin, ya, nilai tidak bisa saya jamin. Karena toh tugasnya kelompok dan paling hanya membuat tugas hanya 30 menit, hanya membuat video saja. Kalau tidak dilaksanakan, berarti Anda tidak berkontribusi terhadap ilmu yang diajarkan sejauh ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 ini. Seperti itu, ya. Saya berharap ada kreativitas Anda untuk membuat tugas tersebut demi diri Anda sendiri mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, mari kita buka pertemuan ini dengan niat yang tulus dan semangat yang tinggi untuk mempelajari materi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Selanjutnya kita akan menuju materi setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Kita lanjut ke materi pada pertemuan ke-6 ini tentang modernisasi lembaga pendidikan Islam yang akan terbagi menjadi transformasi pesantren dan madrasah, kemudian perkembangan Universitas Islam dan adaptasi kurikulum pendidikan Islam. Perlu kita ketahui bahwa modernisasi lembaga pendidikan Islam merujuk pada proses pembaruan dan pengembangan sistem pendidikan Islam agar dapat selaras dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Proses ini mencakup penyempurnaan kurikulum, metodologi pembelajaran, serta penggunaan teknologi informasi dan manajemen lembaga pendidikan yang lebih efektif. Modernisasi tidak berarti mengesampingkan nilai-nilai dasar Islam, tapi justru sebaliknya, ia berusaha menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Filosofi dari modernisasi ini terletak pada upaya lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial yang mempengaruhi cara orang belajar dan berinteraksi. Nah, dengan demikian, lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dalam konteks masyarakat modern. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu tujuan utama dari modernisasi ini, yang meliputi perbaikan kurikulum dan metode pengajaran yang dapat membantu siswa memahami dan menerapkan ajaran Islam secara lebih baik serta mengembangkan kompetensi teknis dan soft skill yang diperlukan. Modernisasi juga menekankan pentingnya perpaduan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, dengan demikian, pendidikan harus mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut, menghasilkan individu yang cerdas secara akademis sekaligus memiliki akhlak dan spiritual yang kuat. Nah, dalam hal ini, kemandirian lembaga pendidikan menjadi penting sebagai bagian dari upaya pemberdayaan sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi elemen penting dalam modernisasi pendidikan. Karena adopsi teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, memudahkan akses terhadap sumber belajar, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Nah, selain itu, keterlibatan masyarakat termasuk orang tua, kemudian alumni dan komunitas itu diperlukan untuk menciptakan sinergi antara lembaga pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini akan memperkuat peran pendidikan Islam dalam masyarakat. Sehingga secara keseluruhan,
modernisasi lembaga pendidikan Islam adalah sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan pendidikan ini tetap relevan dan mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di mana proses ini harus dilaksanakan secara hati-hati agar prinsip-prinsip dasar agama tetap terjaga sambil menjadikannya lebih hidup dan aplikatif di tengah era yang terus berubah. Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu tentang transformasi pesantren dan madrasah. Transformasi pesantren dan madrasah adalah proses penting dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Kenapa? Karena kedua lembaga ini yang selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan agama kini menjadi berbenah dengan mengadopsi inovasi yang dapat memenuhi tuntutan zaman. Pesantren misalnya tidak hanya fokus pada pengajaran kitab kuning dan ilmu agama, tapi juga mengintegrasikan materi pelajaran umum seperti sains, matematika, bahasa Inggris ke dalam kurikulum mereka. Nah, hal ini tentu bertujuan agar santri memiliki kecakapan yang komprehensif dan bisa bersaing di dunia modern. Nah, inovasi dalam kurikulum merupakan salah satu aspek dari transformasi tersebut. Pesantren dan madrasah kini dituntut untuk menyediakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Peningkatan kualitas pendidikan ini dicapai dengan memperkenalkan metode belajar yang lebih interaktif dan memanfaatkan teknologi informasi. Misalnya penggunaan media digital dalam pengajaran itu dapat memperkaya pengalaman belajar santri dan memberikan akses ke informasi yang lebih luas. Nah, partisipasi pemuda dalam transformasi pendidikan ini juga sangat penting. Kenapa? Karena banyaknya santri yang telah melanjutkan pendidikan tinggi dan kembali ke pesantren dengan membawa pembaruan dalam cara mengajarkan serta kurikulum. Nah, kehadiran mereka tidak hanya membawa inovasi dalam pengajaran, tapi juga memberikan perspektif baru dalam pendidikan. Nah, dengan semangat yang dimiliki oleh generasi muda, pesantren bisa bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang lebih relevan dan responsif. Selain itu, dampak sosial dari transformasi ini harus diperhatikan. Dengan mengedukasi santri yang lebih berkualitas, pesantren dan madrasah berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik dapat menjadi agen perubahan, agent of change ya, di lingkungan mereka. Nah, mereka juga akan mampu mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat dan berkontribusi pada kemajuan sosial dan serta ekonomi di komunitas mereka. Akhirnya, transformasi ini masih menghadapi berbagai tantangan tentunya, dan meskipun banyak perubahan positif, tapi ada banyak kekuatan tradisional yang menghalangi proses modernisasi. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung dan mendorong inovasi di pesantren agar madrasah dapat terus relevan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat di era global ini. Transformasi pesantren dan madrasah juga merupakan bagian integral dan modernisasi pendidikan Islam yang tengah berlangsung di Indonesia, di mana konsep pendidikan kedua lembaga ini tidak hanya dibatasi pada aspek keagamaan, melainkan juga meluas sampai ke ranah akademis dan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks ini, integrasi kurikulum yang mencakup ilmu pengetahuan umum menjadi sebuah keharusan, di mana materi pelajaran seperti sains, matematika, bahasa Inggris tidak hanya memberikan kecakapan tambahan bagi santri, tapi juga mempersiapkan mereka untuk bersaing di era global yang semakin kompleks. Nah, perkembangan kurikulum yang lebih adaptif dan relevan ini mencerminkan sebuah respon lembaga pendidikan terhadap dinamika masyarakat serta pengembangan sains dan teknologi. Kenapa? Karena pesantren dan madrasah ini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pengajaran ilmu agama dan pengetahuan umum, di mana implementasi metode belajar yang interaktif, termasuk pengalaman belajar berbasis proyek, ya, di mana nantinya strategi pembelajaran kolaboratif maupun penggunaan teknologi informasi menjadi langkah inovatif yang mengubah paradigma pendidikan tradisional menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Tidak dapat dipungkiri ya bahwa partisipasi generasi muda dalam transformasi ini tentu sangat signifikan, karena banyaknya alumni pesantren
yang melanjutkan pendidikan di universitas unggulan tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Nah, kembalinya mereka ini membawa serta perspektif multidimensional yang memperkaya pengalaman belajar di pesantren. Nah, melalui pengajaran yang lebih modern dan relevan tentunya, mereka akan mampu mendorong adaptasi kurikulum dan metodologi sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih terbuka, inklusif, dan progresif. Dampak sosial dari transformasi pesantren dan madrasah seharusnya tidak diabaikan. Kenapa? Karena lulusan yang dimiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik itu bisa menjadi agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitarnya. Nah, dengan mengedukasi santri secara holistik, pesantren berperan dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya religius, tapi juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi tantangan zaman. Melalui pelatihan soft skill, kemudian pengembangan karakter, itu santri diharapkan mampu menghadapi masalah sosial dan ekonomi di komunitas mereka dengan cara yang konstruktif. Tentu saja proses transformasi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi. Meskipun banyak inovasi telah diperkenalkan, perubahan yang signifikan seringkali mendapatkan resistensi dari kalangan yang lebih konservatif. Nah, ini terkait dengan keinginan untuk mempertahankan tradisi pengajaran agama yang telah ada selama berapa abad. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang sensitif dan inklusif untuk menjembatani perbedaan pandangan ini, agar kontribusi dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, sebagai upaya untuk memfasilitasi proses transformasi, penting bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Pelatihan dan perkembangan profesional bagi para guru perlu dilakukan agar mereka mampu mengadopsi dan menerapkan metode pengajaran yang inovatif dan relevan. Guru yang kompeten dan memiliki visi modern akan menjadi kunci penting dalam keberhasilan transformasi kurikulum serta berkontribusi terhadap tingkat pemahaman dan keterampilan santri. Tidak hanya itu, keberlangsungan hubungan antara pesantren dan madrasah dengan masyarakat sekitar juga sangat penting dalam mendukung transformasi. Nah, bentuk kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lalu sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih mendukung. Melalui kerjasama ini, sumber daya dan peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum. Nah, selain itu juga perlu diupayakan juga adanya penguatan infrastruktur pendidikan, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Nah, pengembangan fasilitas belajar yang memadai dan akses terhadap teknologi informasi yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar. Infrastruktur yang baik tidak hanya menarik minat bagi siswa untuk belajar, tapi juga menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan kreativitas dan inovasi. Nah, dalam konteks yang lebih luas, pengembangan kebijakan pendidikan yang mendukung transformasi pesantren dan madrasah harus menjadi perhatian pemerintah. Nah, dengan dukungan dalam bentuk regulasi yang perspektif dan pendanaan untuk program-program inovatif, ini sangat penting untuk mempercepat proses modernisasi ini. Nah, dengan adanya kebijakan yang jelas, lembaga pendidikan akan memiliki landasan yang kuat untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Akhirnya, masa depan transformasi pesantren dan madrasah terletak pada komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak menuju visi pendidikan yang lebih inklusif dan modern. Pesantren dan madrasah harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zamannya, tanpa meninggalkan nilai-nilai inti agama yang menjadi dasar pendidikan mereka. Nah, dengan demikian, diharapkan lembaga ini dapat melahirkan generasi yang tidak hanya berorientasi pada keberhasilan akademis, tapi juga berorientasi secara positif bagi masyarakat dan peradaban. Berikutnya tentang perkembangan Universitas Islam. Ya, di mana perkembangan Universitas Islam telah menjadi sebuah fenomena yang signifikan dalam landscape pendidikan tinggi di berbagai negara. Universitas-universitas ini muncul sebagai alternatif untuk pendidikan tinggi yang berkualitas, dengan penekanan pada nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pembelajaran. Di
Di Indonesia misalnya, dalam beberapa dekade terakhir, jumlah universitas Islam semakin meningkat, dan mereka berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga memahami konsep-konsep Islam yang relevan. Salah satu ciri khas perkembangan ini adalah diversifikasi program studi yang ditawarkan oleh Universitas Islam, di mana di luar program-program studi tradisional seperti jurusan syariah maupun ilmu agama, itu banyak universitas kini yang menawarkan program studi di bidang ilmu sosial, sains, teknologi, dan kesehatan. Nah, hal ini mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang semakin beragam, serta menjawab tantangan globalisasi di mana lulusan diharapkan memiliki keterampilan multidisiplin. Nah, kerjasama internasional menjadi komponen penting dari perkembangan Universitas Islam, baik universitas menjalin kemitraan dengan institusi internasional untuk mempertukarkan pelajar, juga menawarkan program-program pertukaran akademis. Nah, melalui kerjasama ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan akses ke sumber belajar yang lebih luas, tapi juga dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu dalam konteks yang lebih global. Nah, ini juga menciptakan kesempatan bagi dosen maupun peneliti untuk terlibat dalam riset kolaboratif berfokus pada isu-isu global yang relevan. Nah, pengembangan inovasi dan penelitian ini juga menjadi fokus utama bagi banyak universitas Islam. Dengan adanya fasilitas riset, kemudian dukungan untuk kegiatan penelitian, universitas-universitas ini berperan dalam menciptakan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam konteks lokal maupun internasional. Nah, penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Islam seringkali berusaha memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Nah, Universitas Islam juga dihadapkan pada berbagai tantangan tentunya. Nah, melestarikan integritas pendidikan Islam sambil menjaga standar akademis yang tinggi adalah tantangan yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, pendidikan bagi Universitas Islam untuk terus memperbaiki kualitas kurikulum dan pengajaran sehingga lulusan tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang mendalam, tapi juga siap untuk berkontribusi di pasar kerja domestik dan global. Nah, perkembangan Universitas Islam di berbagai negara, terutama di Indonesia ini, menunjukkan transformasi yang signifikan dalam pendidikan tinggi dan memberikan kontribusi yang penting bagi masyarakat. Kenapa? Karena universitas-universitas ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademis, tapi juga sebagai wadah menciptakan generasi yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Nah, dalam mengatasi tantangan zaman, Universitas Islam berusaha untuk menciptakan sinergi antara institusi akademis dan penguatan iman yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, sebagai bagian dari diversifikasi program studi, banyak universitas Islam kini menawarkan kurikulum yang lebih luas dan multidisiplin, terutama program-program yang berhubungan dengan sains, kemudian dengan teknik, dengan ilmu kesehatan. Tidak hanya memperluas cakupan pendidikan yang tersedia, tapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat dan industri. Nah, dengan cara ini, Universitas Islam menjawab tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama, tapi juga kemampuan profesional yang dibutuhkan untuk unggul dalam dunia kerja yang kompetitif. Kerjasama internasional juga merupakan unsur kunci dalam perkembangan Universitas Islam. Kenapa? Karena melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi di luar negeri, Universitas Islam dapat menghadirkan praktek terbaik dan metode pengajaran yang lebih inovatif. Pertukaran pelajar, kemudian program kolaborasi ini memungkinkan mahasiswa untuk merasakan lingkungan belajar yang beragam, memperluas pandangan global mereka, dan meningkatkan keterampilan lintas budaya. Dengan meningkatkan jejaring internasional, universitas-universitas ini dapat mempromosikan pemahaman antar budaya yang lebih baik dan saling menghargai. Nah, inovasi dan penelitian tentu memiliki peran penting dalam Universitas Islam. Di masa riset yang berkualitas tinggi dapat menjadi penggerak perubahan sosial dan ekonomi. Banyak universitas yang telah menciptakan pusat penelitian yang berfokus pada isu-isu strategis yang relevan dengan masyarakat, seperti keberlanjutan, kemudian kesejahteraan sosial, dan teknologi informasi. Nah,
Melalui penelitian yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, universitas dapat memberikan solusi yang tidak hanya ilmiah, tapi juga etis dan moral yang sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Namun meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, Universitas Islam tetap dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap berkualitas tinggi sambil menjaga integritas nilai-nilai Islam. Pemisahan antara aspek akademik dan religius seringkali menjadi isu yang kompleks, di mana universitas perlu menemukan cara untuk menyatukan kedua dimensi ini tanpa mengorbankan salah satunya. Nah, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan dan pendidikan tinggi yang berkualitas, maka universitas perlu menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran untuk tetap relevan dengan kemajuan zaman. Baik, teman-teman mahasiswa, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Universitas Islam perlu mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan dan pengembangan kurikulum. Nah, ini mencakup peninjauan dan revisi secara berkala terhadap isi dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Nah, selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi dosen serta pengembangan profesional menjadi penting agar mereka selalu siap dengan tren terbaru dalam pendidikan dan bidang keahlian masing-masing. Dosen yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Nah, Universitas Islam tentunya perlu berkontribusi juga terhadap perkembangan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam praktik, terutama di daerah yang membutuhkan dukungan, seperti daerah pedesaan dan tempat-tempat yang kurang terlayani. Nah, program pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tapi juga memperkuat hubungan antara universitas dan komunitas. Nah, ini menjadi universitas sebagai agen perubahan sosial, seperti itu ya. Akhirnya ke depan, Universitas Islam juga diharapkan tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, tapi juga sebagai pusat kebudayaan dan pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan peradaban global. Nah, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan, Universitas Islam memiliki potensi besar untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tapi juga berakhlak mulia dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat. Nah, perkembangan ini akan menciptakan lingkungan akademis yang inovatif dan inklusif yang mampu menjawab tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Berikutnya adalah tentang adaptasi kurikulum pendidikan Islam, di mana ini merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut telah relevan dan berkualitas baik dalam konteks zaman yang semakin modern. Nah, dalam menghadapi tantangan globalisasi, kemudian perubahan sosial, lembaga pendidikan Islam harus menyesuaikan kurikulum mereka agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Nah, salah satu upaya dalam hal ini adalah mengintegrasikan pelajaran agama dengan pendidikan umum, sehingga siswa tidak hanya belajar doktrin agama, tapi juga mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi di dunia yang dinamis. Nah, salah satu metode yang diterapkan dalam adaptasi kurikulum adalah penerapan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman. Karena dengan melalui model ini, siswa dapat belajar dengan lebih interaktif dan aktif, serta dengan cara yang lebih aplikatif. Kenapa? Karena pembelajaran berbasis proyek ini memungkinkan siswa untuk bekerja dalam tim, memecahkan masalah nyata, dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan. Nah, ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran, tapi juga membangun keterampilan sosial dan kolaboratif. Nah, untuk menjaga agar kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan sangat diperlukan, di mana lembaga pendidikan secara berkala melakukan tinjauan terhadap kurikulum mereka agar melibatkan pemangku kepentingan termasuk siswa, lalu orang tua dan masyarakat, di mana akan adanya umpan balik dari berbagai pihak dapat memberikan wawasan penting mengenai kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan Islam, sehingga lembaga dapat melakukan penyesuaian yang sesuai. Nah, di era digital saat ini merupakan suatu keharusan
bagi lembaga pendidikan Islam untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Karena penggunaan platform daring dan media interaktif ini memberikan akses yang lebih luas kepada siswa untuk belajar, serta memungkinkan mereka untuk belajar secara fleksibel. Dengan mengadopsi teknologi, pendidikan Islam dapat menjangkau siswa yang lebih banyak dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan modern. Dengan langkah-langkah ini, maka pendidikan Islam diharapkan dapat terus berkembang dan memenuhi tantangan yang ada sambil terus berpegang pada nilai-nilai inti agama. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, mungkin ini perkuliahan kita pada pertemuan ke-6 ini, dan saya berharap tidak lupa mengisikan absensi di kolom komentar di platform YouTube ini, di kolom komentar dengan format nama, kemudian asal prodi dan semester. Juga tekan tombol like-nya ya, tekan tombol like-nya, jangan lupa. Dan tugas-tugas yang belum diselesaikan diharap untuk segera diselesaikan. Kita ada 2 kali pertemuan lagi, di mana pertemuan keduanya adalah UTS. Pertemuan berikutnya adalah pertemuan ke-7 untuk finalisasi. Harap tugas-tugas dikumpulkan sesegera mungkin, jangan sampai tidak mengumpulkan. Kalian akan merugikan diri kalian sendiri, bukan dosennya yang rugi tapi kalian sendiri, karena nilai adalah simbol kebaikan kalian sendiri. Kalau nilainya tidak baik, berarti kalian tidak baik dalam mengerjakan tugas, atau bahkan tidak mengerjakan tugas. Seperti itu, tinggal dinilai sendirilah, kalian sudah dewasa ya, seperti itu. Baik, mungkin itu aja perkuliahan hari ini ya, di perkuliahan ini. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan dalam menjalani perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif teman-teman selama sesi perkuliahan berlangsung. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mengenai modernisasi lembaga pendidikan Islam yang mencakup topik-topik seperti transformasi pesantren dan madrasah, kemudian perkembangan universitas Islam, serta adaptasi kurikulum pendidikan Islam dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bekal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Harapannya dengan memanfaatkan pendekatan modern dalam pendidikan, kita dapat melestarikan warisan Islam sekaligus memperkaya pemahaman kita akan pentingnya pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman. Mari kita amalkan ilmu yang telah kita peroleh untuk kebaikan diri kita sendiri dan orang lain, serta untuk kemajuan agama dan bangsa dalam dunia yang terus berkembang dengan pesat ini. Nah, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami aspek sejarah, tapi juga berperan aktif dalam menjaga dan menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan sebagai penutup, mari kita bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita, serta menjadikan kita hambanya yang senantiasa berusaha untuk menambah ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas. Semoga kita dapat terus berkembang dan berpengetahuan, baik secara pribadi maupun dalam kontribusi kita bagi masyarakat. Dan semoga semua yang telah kita berikan diberikan pula kemudahan dalam menjalani proses belajar dan diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian. Bagi teman-teman yang mengikuti kuliah secara daring, saya harap tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar. Jangan lupa tugas-tugasnya, jangan lupa juga mengisi absensi dan mengikuti materi yang telah dibagikan ya. Saya akhiri dulu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.